Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrina Rahman, NPM 18124457. Di sini saya ingin menjelaskan materi saya yang berjudul Pendidikan Islam dalam Undang-Undang yang bertemakan pendidik dan peserta didik. Yang pertama, pendidik. Pendidik sering disebut dengan guru, yaitu orang yang digugu dan ditiru. Menurut Hadari, guru adalah orang-orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 5 dan 6 menjelaskan antara perbedaan pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi seperti guru, dosen, konselor, pamong belajar, dan lain sebagainya sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, ada beberapa undang-undang pendidikan yang berkaitan dengan pendidik. Yang pertama, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 11 tentang pendidik dan tenaga kependidikan pada pasal 39 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 40 ayat 2 yang menjelaskan tentang pendidik dan tenaga kependidikan itu berkewajiban untuk yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dan lain-lainnya. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selanjutnya yang kedua, peserta didik. Peserta didik secara formal adalah orang yang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seseorang peserta didik yang perlu dibimbing dari seorang pendidik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang serta jenis pendidikan tertentu. Ada beberapa undang-undang sistem pendidikan yang berkaitan dengan pendidik. Yang pertama, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan berhak yang pertama, mendapatkan pendidikan sesuai agama yang dianutnya masing-masing. Yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang ketiga, mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Yang keempat, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu. Yang kelima, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara. Yang keenam, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Yang kedua, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 12 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap peserta didik berkewajiban yang pertama menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta yang dibebaskan dari kewajiban. Selanjutnya yang ketiga, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 8 tentang wajib belajar pada pasal 34 ayat 1 bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
Yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Dan selanjutnya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah. Nah, sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.